Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran tematik. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebagai persyaratan untuk absensi kalian hanya tinggal komen, like, dan subscribe di channel YouTube ini ya. Jangan lupa. Nah, untuk video pembelajarannya, silakan adik-adik tonton. Adik-adik, kita kembali lagi ke tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtema 3, pertumbuhan pada hewan, pembelajaran 3 dan 4 di kelas 3A. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian yang benar. Yang keempat, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan gerak menirukan daur hidup kupu-kupu dengan percaya diri. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang gambar dekoratif. Adik-adik sudah tahu apa itu gambar dekoratif? Oke, kalau belum, perhatikan nih Ibu jelaskan. Nah, jadi gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat indah dan menarik. Gambar dekoratif biasanya digunakan sebagai hiasan. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan motifnya agar terlihat menarik. Nah, pola yang biasanya digunakan dalam membuat gambar dekoratif itu ada yang pertama hewan, yang kedua yaitu tumbuhan. Nah, apakah adik-adik sudah pernah melihat gambar dekoratif? Baik, perhatikan gambar berikut. Ibu guru akan memberikan contoh bagaimana gambar dekoratif pada hewan. Nah, ini yang dinamakan dengan gambar dekoratif pada hewan karena dia memiliki warna, garis, dan motifnya terlihat sangat menarik. Nah, gambar ikan ini adalah yang disebut dengan gambar dekoratif. Oh iya, bercerita tentang ikan, apakah adik-adik tahu bagaimana ikan berkembang biak? Oke, kalau adik-adik belum tahu, perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Nah, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Banyak ya. Nah, apakah adik-adik tahu bagaimana ciri-ciri ikan? Ada yang tahu tidak? Baik, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, ciri-ciri ikan yaitu ikan bergerak menggunakan sirip. Jadi, yang disebut dengan sirip itu seperti ini, ya. Jadi, ikan bergerak menggunakan sirip. Nah, yang kedua, ikan bernafas dengan menggunakan ingsan. Adik-adik sudah tahu bagaimana itu ingsan? Jadi, ingsan adalah yang di sini. Jadi, ikan bernafas menggunakan ingsan. Yang ketiga, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi,
ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur menjadi ikan kecil, kemudian menjadi ikan dewasa. Nah, yang terakhir, ikan hidup di air. Jadi, semua ikan hidup di dalam air. Adik-adik sudah mengerti kan apa ciri-ciri dari ikan? Kalau sudah, kita pindah pada yang berikut. Jenis-jenis ikan. Jadi, ikan terbagi atas dua. Yang pertama, yaitu ikan yang dimakan. Adik-adik sering mengkonsumsi ikan kan? Iya, jadi ikan yang dimakan. Kemudian, jenis ikan yang kedua yaitu ikan hias. Kalau ikan hias, biasanya dia berada dalam akuarium. Adik-adik sering melihat akuarium kan? Atau mungkin adik-adik punya akuarium di rumah. Nah, ikan yang di dalam akuarium disebut dengan ikan hias. Sedangkan ikan yang kita sering makan disebut dengan ikan yang sering dikonsumsi atau dimakan. Baik, bercerita tentang ikan bertelur sangat banyak. Nah, ibu punya sebuah cerita. Ceritanya adalah Edo memiliki sebuah peternakan ikan hias yang menghasilkan 130 ekor ikan hias setiap bulan. Banyak ya. Nah, pertanyaannya, berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan dalam waktu 3 bulan? Adik-adik tahu bagaimana caranya? Baik. Nah, peternakan ikan menghasilkan ikan hias dalam 1 bulan, yaitu 130 ekor. Maka dalam 3 bulan, 130 kali 3 sama dengan titik-titik. Karena 130 dikalikan dengan 3 bulan. Nah, mari kita selesaikan dengan menggunakan cara perkalian bersusun. Adik-adik masih ingat caranya? Baik, perhatikan yang berikut. Jadi 130 dikali dengan 3. Kenapa 130? Karena setiap bulan peternakan Edo menghasilkan 130 ikan setiap bulan dikalikan 3 atau 3 bulan. Bagaimana caranya mengalikan? Baik, yang pertama, 3 dikali 0 berapa? Iya, benar sekali, hasilnya adalah 0. Sedangkan 3 dikali 3, hasilnya adalah 9. 3 dikali 1, hasilnya adalah 3. Jadi, 130 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 390. Maka, peternakan Edo menghasilkan 390 ekor ikan hias dalam waktu 3 bulan. Adik-adik paham? Semoga adik-adik paham ya. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang bagaimana ikan berkembang biak, sekarang kita belajar tentang daur hidup. Hewan yang mengalami pertumbuhan akan mengalami yang namanya daur hidup. Daur hidup adalah semua tahapan pertumbuhan yang terjadi pada semua makhluk hidup selama hidupnya. Daur hidup disebut dengan metamorfosis atau metamorfosa. Daur hidup juga merupakan salah satu bukti bahwa makhluk hidup tumbuh dan berkembang biak. Nah, ibu berikan contoh bagaimana yang disebut dengan daur hidup. Contohnya, metamorfosis kupu-kupu. Nah, metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur. Setelah menjadi telur, kemudian menjadi ulat. Setelah dia menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, kemudian dia berubah menjadi
kupu-kupu. Nah, ini yang dinamakan dengan metamorfosis karena terjadi perubahan yang terjadi pada hewan. Nah, adik-adik paham kan bagaimana metamorfosis kupu-kupu? Jadi, sebelum dia menjadi kupu-kupu yang sangat indah, dia pernah mengalami namanya metamorfosis dari telur, ulat, kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Oke, nah adik-adik, kita sering bertemu dengan teman-teman, keluarga, dan lain-lain. Dalam kehidupan, kita harus ada yang namanya peduli. Nah, peduli adalah sikap memperhatikan keadaan sekitar. Sikap peduli adalah termaksud sikap terpuji selama sikap kita tidak sampai mencampuri masalah teman lain. Nah, bagaimana cara kita untuk menuangkan rasa peduli? Caranya adalah dengan cara memberi saran. Nah, saran adalah pendapat atau anjuran yang dikemukakan untuk dapat dipertimbangkan sebagai penyelesaian suatu masalah. Dalam memberikan saran, harus dengan cara yang baik, agar tidak menimbulkan permasalahan, seperti gambar ini. Jadi, jika kita memberikan saran pada orang lain dengan cara yang baik, jangan cara yang kasar atau yang salah. Nanti akan lebih menimbulkan masalah lain. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu mau kalian memperagakan atau mencoba berikut ini. Yang pertama, perhatikan gambar. Posisi tidur terlentang sambil menekap kaki dan badan. Gerak lentur. Coba adik-adik lakukan. Sudah belum? Baik. Posisi yang kedua, posisi badan merangkak atau seperti gerak ulat. Nah, yang ketiga, adik-adik posisi berdiri dengan tangan mengepal dan simpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Gerakan ini disebut dengan gerak kepompong. Ayo, adik-adik lakukan. Kemudian yang keempat yaitu posisi badan berdiri, tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu. Berlari sambil melompat-lompat. Ayo lakukan agar adik-adik merasa senang. Oke, baik. Adik-adik sudah melakukan 4 gerakan ini kan? Iya, materi kita hari ini sampai di situ. Ibu akan memberikan tugas melalui file yang satu. Selamat bekerja. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Nah, bagaimana adik-adik sudah nonton video pembelajaran yang Bu Guru berikan? Semoga adik-adik sudah menonton, mengerti, dan pahamnya dengan materi yang Bu Guru berikan. Nah, untuk selanjutnya Ibu Guru punya tugas. Jangan lupa adik-adik kerjakan tepat waktu. Ibu Guru tunggu. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.